Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita sudah mendekati pada akhir semester ya, walaupun memang mungkin bagi kalian sebagai mahasiswa ini semester yang paling buruk, pengalaman paling buruk mungkin ya. Jadi nggak ketemu dosennya sama sekali, nggak ketemu sama teman-temannya sama sekali secara personal. Kemudian, untung untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi ini sebenarnya kan mata kuliah teori, bisa dipelajari sendiri, nggak harus kalian ketemu harus di kelas gitu masih bisa. Tapi memang yang namanya kita belajar itu memang butuh bertemu, butuh berinteraksi. Nah, itu yang memang menjadi kekurangan kita pada saat ini di semester ini ya. Nah, untungnya sih mata kuliah kita, mata kuliah sistem informasi akuntansi bisa dipelajari sendiri sebenarnya. Jadi kalian bisa dengan menggunakan apa namanya file buku yang saya share walaupun berbahasa Inggris ya, itu sebenarnya sudah bisa mulai digunakan untuk belajar sedikit-sedikit. Kemudian video-video di luar kan banyak yang membahas mengenai bahan yang kita pelajari itu kan banyak ya, untuk yang penjelasannya itu sebenarnya macam-macamnya banyak. Makanya untuk 3 pertemuan terakhir ini ya, minggu ini kan sistem konversi, minggu sebelumnya sistem pengeluaran kas ya. Kemudian sebelumnya, saya kok lupa sih apa namanya bab kita tuh apa aja sampean. Sistem pengeluaran kas, sistem ya. Jadi 3 pertemuan terakhir ini kan kita membahas mengenai siklus sistem akuntansi ya. Secara urutannya bagaimana. Nah, sebenarnya kenapa di Sunan itu saya tidak share video. Mohon maaf nih, punya siapa yang mungkin ada suaranya, mungkin bisa di-mute dulu. Hoiri ya. Siapa nih ya? Mungkin bisa di-mute dulu ya. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi untuk 3 pertemuan terakhir ini, kenapa kok saya di Sunan tidak saya share video ya? Karena bahan ini untuk 3 pertemuan kita terakhir itu sebenarnya kalau di mata kuliah kita secara offline itu biasanya saya jadikan sebagai tugas. Dalam artian mahasiswa saya minta untuk merancang sistem. Nah, itu biasanya itu saya jadikan sebagai tugas. Dengan bahan ada siklus konversi, pengeluaran kas ya, penerimaan kas, kemudian SDM ya, itu sebagai bahan sebagai bahan tugas. Jadi mahasiswa biasanya saya minta untuk memang merancang sistem, merancang siklus ya. Nah, tugas ini yang sebenarnya ya. Nah, untuk semester ini saya rubah menjadi tugas untuk ya. Mungkin nanti sekalian bisa sambil dibuka file di pertemuan yang UAS yang pertemuan ke-16 ya. Pertemuan 16 itu sudah saya share soal untuk UAS-nya. Ya, sambil saya bahas aja sekalian. Sebentar, coba saya share screen ya. Nah, bisa nggak ini share screen? Nggak mau ya, nggak ada ya. Tidak bisa ya. Mohon maaf, sebentar. Sambil saya cari dulu. Share your screen. Nah, share.
Apakah sudah bisa terlihat share screen saya? Ini saya buka file soal UAS. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, jadi ini file untuk tugas UAS kalian. Ya, di sini sebenarnya ini tugas ini sama untuk semua kelas, baik kelas reguler maupun kelas paralel. Ya, kelas yang reguler pun kan ada yang mengampukan saya dengan Bu Nafi. Bu Nafi itu yang di kelasnya Bu Nafi itu kelas AB, itu tugas UASnya juga kurang lebihnya sama. Jadi di sini ya kalian ya mahasiswa diminta untuk membuat boleh flowchart, boleh DFD, data flow diagram ya. Suatu usaha UMKM dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti tugasnya silahkan dibuat dalam bentuk PPT, yang kemudian PPT ini Anda rubah menjadi video. Ya, paham ya? Kalau caranya bikin PPT yang ada suaranya kemudian dirubah dengan video, silakan nanti coba cari di YouTube. Banyak tutorialnya. Ya, jadi di sini silakan Anda membuat PPT yang nanti akan divideokan dengan urutan isi kontennya. Ya, yang pertama, di sini silahkan yang pertama jelas nanti Anda memperkenalkan diri Anda sebagai mahasiswa. Ya. Nama, NIM, kelas, kemudian ada foto. Usahakan fotonya yang menggunakan jas alma mater biar kelihatan. Syukur-syukur mungkin kalian ada yang pingin, Bu, saya nggak pingin di sini nggak foto, Bu. Kan ada aplikasi yang bisa memperlihatkan di situ bukan foto tapi video. Jadi kalian kan bisa merekam video yang kelihatan wajah Anda. Nah, itu silahkan, nggak masalah. Ya, ini nanti bisa dijelaskan pada awal video. Kemudian setelah itu, setelah perkenalan diri Anda, ya, nama, NIM kelas, dan foto, kemudian kalau memang ada video wajah, silahkan. Kemudian profil UMKM. Nah, untuk profil UMKM ini, nah, saya tahu Anda di mata kuliah studi kelayakan bisnis yang ngampu Bu Nani, ya kan? Nah, di mata kuliah studi kelayakan bisnis itu, saudara diminta untuk ibaratnya membuat analisis studi kelayakan bisnis sebuah UMKM, ya kan? Nah, situ kan berarti kalian sudah punya UMKM yang Anda teliti selama ini, karena setahu saya di mata kuliah studi kelayakan bisnisnya Bu Nani, itu dari awal semester kalian sudah harus punya satu UMKM yang akan Anda teliti. Nah, silahkan UMKM tersebut yang Anda jadikan juga bahan untuk tugas SIA ini, mata kuliah SIA. Ya, jadi di sini nanti setelah perkenalan, silahkan Anda buat PPT-nya selanjutnya bisa video, boleh foto juga boleh. Kalau video kan silahkan ada video, mungkin kalau kemarin ceritanya ada yang bakery, toko roti. Nah, di toko roti itu kan berarti kelihatan ada tokonya, tulisannya apa. Misal toko roti, kalau di Kudus ada toko roti Bagia. Silakan kalau kalian mau namanya bukan toko roti Bagia, tapi toko roti sedih gitu ya, galau dan sebagainya gitu misal ya. Fotonya ada, atau kalian videokan itu loh tokonya di sini, jalan apa, ya kemudian apa namanya jenis usahanya apa, terus pemiliknya siapa, kan di sini kan kalian bisa melakukan wawancara, ya kemudian alamat nomor handphone yang bisa dihubungi dari toko tersebut. Nah, kemudian silahkan Anda jelaskan secara umum tentang usaha disertai foto atau video ini tadi, ya. Kemudian kalau secara umum ya, penjelasan umum tentang toko atau UMKM yang Anda pilih. Misal kalau kedai kopi gitu ya. Seperti yang saya contohkan di sini kan saya menggambarkan kayak kedai kopi gitu kan. Nah, itu foto ketika ada konsumennya silahkan, atau pas baristanya atau yang bikin minuman lagi mengaduk-ngaduk minuman silahkan Anda dokumentasikan. Boleh foto, boleh video yang Anda sisipkan ke dalam PPT tersebut sehingga terlihat menarik. Oke. Kemudian setelah itu baru, nah ini ya inti tugasnya. Boleh
DFD, data flow diagram. Kalau data flow diagram berarti kan diagram yang menggambarkan data flow ya, apa jalannya data dalam usaha tersebut. Jelas pasti yang berhubungan dengan akuntansi. Kalau tadi misal yang Anda ambil sebagai UMKM atau objek itu adalah misal toko roti, berarti kan ada paling tidak itu apa? Akuntansi biaya. Bagaimana dia memproduksi roti, ya kan? Nah, silahkan Anda gambarkan, ya, caranya dia beli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diolah, diproduksi, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik. Kebetulan saya juga ngampu mata kuliah akuntansi biaya, jadi saya paham ya alurnya. Nah, ini kan berarti ada data bahan baku, tenaga kerja, kemudian ada data biaya overhead pabrik ya. Itu biaya overhead pabrik silakan Anda boleh rinci. Apa aja itu di situ? Data pemakaian listrik. Karena kalau pakai mesin, pakai oven, gas gitu kan. Nah, dan macam-macam itu silahkan Anda jelaskan, gambarkan. Boleh data flow diagram, boleh flowchart. Kalau flowchart kan berarti jalur chart, gambar. Sama aja kan sebenarnya. Cuman di situ kan nanti kalian tinggal menjelaskan, nak mau apa, sekop tuku bahan baku, diolah produksi, kemudian jadi barang roti, kemudian dijual. Nah, itu siklusnya gimana? Ya, jadi silahkan Anda pilih, ya, boleh di FD, boleh flowchart. Kemudian, apakah semua siklus di sini yang saya sebutkan harus, Bu? Tidak. Anda boleh pilih salah satu dari siklus ini. Siklus pendapatan berarti ketika usaha tersebut memperoleh pendapatan. Itu siklusnya, kegiatannya bagaimana? Itu Anda coba jelaskan, gambarkan. Atau Anda pilih siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran itu berarti kan ada kayak pembelian bahan baku itu kan keluar, ya kan? Kemudian bayar gaji karyawan, itu kan berarti keluar. Nah, atau pengeluaran apalagi yang lainnya, pembayaran untuk biaya overhead pabrik yang lain-lain. Siklusnya bagi toko roti tersebut bagaimana? Silakan kalau memang Anda memilih merasa bahwa siklus pengeluaran ini lebih mudah. Ya. Atau silakan Anda ngambil siklus konversi. Kalau siklus konversi ini kan isinya macam-macam ya, banyak. Ada SDM, ada kemudian buku besar dan laporan keuangan, kemudian ada penjurnalan, ya kan? Nah, itu silahkan, boleh Anda pilih salah satu. Kalau konversi ini, misal kalian mau ngambil yang SDM, Bu, gimana kita kalau mau membayar karyawan? Kalau tadi toko roti, berarti alurnya kita ngaung gaji itu bagaimana? Berarti kan kalau toko roti tadi kan dia mengerjakan roti berapa jam, gitu kan? Akuntansi biaya gitu ya, biaya tenaga kerja langsung. Berarti kan dia berapa jam mengerjakan atau melakukan pekerjaan untuk membuat roti. Kemudian dihitung berapa kali per jamnya, berapa rupiah. Nah, itu kan selama ini seharusnya kalian sudah dapatkan ketika Anda data-data tersebut bisa Anda dapat ketika Anda mengerjakan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jelas pasti pernah ditanyakan. Gak mungkin orang tahu, Bu, tak kok. Oke, karena apa? Saya paham di mata kuliah studi kelayakan bisnis itu, kalau nggak salah Bu Nanti itu biasanya punya aplikasi, ya, yang di situ kalian suruh ngisi angka-angka yang memang kalian dapatkan datanya dari ketika Anda bertanya dengan pemilik. Bahan baku berapa untuk produksi, tenaga kerja berapa, kemudian biaya overhead pabriknya berapa, sehingga dapat harga pokok produksi, kemudian berapa laba yang diinginkan. Itu semua kan data yang kalian peroleh untuk mengisi kerjaannya studi kelayakan bisnis, ya toh? Nah, silahkan di sini, di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, Anda tinggal gambarkan aja. Gampang yang mana? Silahkan, menurut kalian mudah yang mana? Di FD atau flowchart? Kalau merasa mudah di FD, ya silahkan. Oh, kemudian gini, kalau bikin di FD atau flowchart itu kan sulit, Bu. Harus ada aplikasinya langsung. Kayak kalau di Microsoft itu namanya Visio. Ah, kalau memang kalian merasa kesulitan untuk membuat diagramnya, ya,
silahkan Anda gambar tulis tangan aja nggak apa-apa. Nanti gambar tersebut Anda foto, kemudian Anda masukkan ke PPT. Sehingga tinggal kalian nanti jelaskan. Penjelasannya berarti step pertama dilakukan di bagian apa, ya, mengerjakan apa, hasilnya laporan apa. Gitu. Paham ya? Jadi di sini tinggal kalian pilih boleh DFI, boleh flowchart. Kemudian silahkan dipilih siklus pendapatan atau siklus pengeluaran atau siklus konversi. Siklus konversi pun ini silahkan Anda pilih salah satu. Tidak semuanya harus dibuat. Karena saya rasa memang kalau semuanya dikerjakan sulit. Paham saya, paham. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan menuntut Anda untuk perfect. Tapi di sini yang saya inginkan adalah ketika Anda bisa memang menjelaskan gambar tersebut. Bisa menjelaskan siklus akuntansi yang memang terjadi pada usaha UMKM tersebut. Jadi di sini yang penting adalah ketika Anda melakukan penjelasan. Penjelasan ini boleh Anda tulis ketik atau boleh Anda bicarakan di video. Jadi ketika Anda, misalnya ya, di sini kan saya sudah ada contoh nih. Ini ya, ini di FD. Oh mungkin biar lebih mudahnya saya share yang di sini aja. Ini saya contoh PPT ya. Nah, ini kan cover judul kopi jolong. Ini kan kalau kopi ini saya sebagai contohkan aja kopi jolong. Kemudian yang pertama judul ya kan, mau dikasih foto, mau dikasih pernik-pernik yang lain tentang kopi silahkan. Kalau kayak tadi toko roti, silahkan nanti kalau Anda memang mau menambahkan ada gambar roti ning kono mau dodolane roti buaya, roti pisang, roti coklat, iki mau ganti gambar-gambar silahkan. Up to you. Semenarik mungkin, sebagus mungkin. Di sini nanti berarti data profil pribadi tadi ya. Ini kalau saya contohkan punya saya. Ya, ini nanti foto ini boleh Anda isi dengan apa namanya video. Karena kalau ada kan aplikasi kayak apa Handycam, kemudian apalagi ya macam-macam lah ya yang untuk mengubah PPT menjadi video. Biasanya kan bisa nambah di sini kotak kecil gitu kan, isinya video kalian bicara. Ini silahkan kalau memang kalian ingin menambahkan bukan foto tapi video nggak masalah ya. Nama, NIM, kelas ya. Kemudian profilnya. Ini kasih fotonya tokonya atau bagaimana. Ini hanya contoh ya. Terus nama, jenis usaha, nama pemiliknya siapa, alamatnya di mana, nomor HP. Kemudian di sini beberapa keterangan yang mungkin ingin Anda tambahkan tentang toko tersebut atau usaha tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini kan sebelum masuk ke DFD mungkin akan lebih baik kalau dikasih kayak preface seperti ini ya. DFD, silahkan Anda kalau mau tambahin DFD adalah berikut apa gitu kan. Berikut adalah DFD dari Kopi Jolong, contoh aja ya. Nah, ini contoh DFD. Sistem informasi produksi kopi dari supplier, dibeli konsumen. Ini kan ada gambarnya cuma seperti ini sih. Silahkan Anda nanti tambahkan aja, sesuaikan. Tapi ya tetap ini hanya contoh, tidak saya rasa tidak mungkin semuanya persis plek seperti ini. Ini kan semua tergantung pada usaha yang Anda temukan atau UMKM yang Anda jadikan sebagai bahan. Ini kalau yang flowchart. Contoh flowchart kan seperti ini. Kalau ada penjualan, siklus penerimaan kas kan berarti dari bagian penjual order penjualan ada yang pesan, kemudian bayar, ngambil barang, kemudian bagian akuntansi tinggal pembukuan. Kan seperti itu kan? Ini hanya contoh. Nah, di sini penjelasan ini silahkan kalian boleh tulis step-stepnya atau tidak perlu ada penjelasan nanti ketika Anda rekaman videonya, ya rekaman itu langsung Anda bacakan aja, dimulai dari apa, gitu. Kemudian kemana, lanjut ke siapa lagi, diapain, gitu. Masing-masing simbol ini kan juga ada artinya ya kan, nanti silahkan Anda ceritakan. Ya, sama halnya juga dengan kalau di FD. Berarti kalau di FD ini kan yang pertama dari mana? Ada sisi owner, pemilik, ada supplier atau pemasok, konsumen. Nah, itu dari mana saja? Silakan Anda ceritakan, jelaskan. Ya. Kalau sudah, nah terakhir tinggal kesimpulan.
Nah, kesimpulan ini tinggal Anda ceritakan. Siklus akuntansi di Kopi Jolong bagaimana? Apakah sudah berjalan? Apakah memang belum ada siklusnya? Atau memang selama ini tidak ada pencatatan atau bagaimana? Nah, di situ silahkan Anda ceritakan. Kelebihannya apa kalau memang sudah ada, kalau belum ada ya berarti ada kekurangannya apa saja. Ya, sudah selesai. Nah, ini yang Anda buat sampai di sini itu adalah divideokan. Video itu nanti silahkan Anda upload, mana tadi ya contohnya. Nah, ketentuannya dulu saya bacakan lagi. Nah, sampai kesimpulan ini sudah paham ya? Isinya tadi dari nama, profil, kemudian silakan di FD atau flowchart, kemudian kesimpulan ya tentang siklus akuntansi di UMKM tersebut. Nah, kalau sudah jadi ya PPT yang divideokan ini nanti, oh ya, untuk menitnya ada berapa menit itu terserah Anda. Ya minimal 5 menit lah. Ya, ini kebetulan memang saya tidak tentukan di sini berapa menit video yang harus Anda upload itu. Tapi buatlah semenarik mungkin, sebaik mungkin. Itu kan semuanya kan up to you ya. Nah, kalau sudah jadi video, silahkan Anda upload di YouTube. Kalau malu nggak punya YouTube, nebeng di YouTube-nya temennya, silahkan. Misal salah satu nih ya, mungkin buat gampangannya malah begini. Nanti untuk kelas paralel salah satu bikin akun YouTube. Nah, akun YouTube itu apa namanya passwordnya atau username-nya bisa di-share satu kelas sehingga nanti semua diupload di YouTube tersebut silahkan. Jadi nanti malah saya untuk koreksinya lebih mudah. Wes ning kono dadi siji, tinggal saya urutkan aja. Tapi kalau kalian masing-masing memang sudah punya akun YouTube masing-masing, ya silakan Anda upload di akun YouTube kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah di apa namanya sudah di upload di akun YouTube masing-masing atau mungkin kalau memang mau bikin akun YouTube jadi satu kelas SIA paralel 2020 gitu kan. Nah, video tersebut silahkan Anda screenshot. Nah, saya contohkan di sini. Ini gambaran screenshotan YouTube-nya. Kelihatan ada judulnya. Kalau bisa sih sebenarnya ini kan saya screenshotannya agak kepotong ya karena pakai apa namanya laptop. Nah, nanti di sini deskripsinya silakan Anda isi nama, NIM, kelas. Ini kan kalau ini hanya sebagai contoh ya, ini YouTube orang bukan punya saya. Kebetulan aja namanya Jolong sama, cuman ini Jolongnya L-nya double gitu ya. Nah, ini saya jadikan aja sebagai contoh. Silakan Anda screenshot kalau memang Anda sudah punya video di YouTube. Kemudian linknya ini Anda tampilkan. Nah, ini ya di sini. Oke. Nah, kalau sudah Anda tampilkan, silahkan nanti video apa namanya PPT yang Anda sudah tambahi dengan screenshotan ini kan PPT ya. Kalau yang dibikin video kan sampai halaman ke-8 ini saja, ya kan? Ini yang silahkan Anda buat video cuman sampai kesimpulan selesai. Nah, untuk yang dikumpulkan itu adalah video diupload di YouTube, di screenshot, dan diupload di Sunan beserta PPT dan link YouTube dalam bentuk PDF. Nah, berarti nanti di PPT Anda silahkan Anda tambahkan screenshotan YouTube-nya dan link YouTube-nya, kemudian file PPT ini Anda PDF-kan. Dibikin PDF, kemudian tinggal upload di Sunan sesuai dengan jadwal kelas masing-masing ya. Sebentar nih. Saya buka yang kelas P ya ini. Ini masih kelihatan sharingannya ya. Kelas P. Nah, di sini kan saya di pertemuan ke-16 ujian akhir semester ini
sudah saya buat assignment-nya ya. Jadi silakan Anda tinggal upload di assignment ini. Yang diupload adalah PPT yang sudah di PDF-kan. Plus ada screenshot YouTube dan link YouTube. Paham? Ya, silahkan nanti Anda upload di sini. Ini kebetulan memang belum ada yang upload kan, sehingga ya memang masih nol, belum ada yang submit. Oke, ya, yang lainnya masih kosong, belum ada yang upload. Maksimal upload tanggal 9 Januari 2020. Masih kurang lebih 3 minggu lagi ya. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 17, yes. 17 minggu depan tanggal 24 libur bersama ya. Makanya minggu ini terpaksa saya majukan. Ini sebenarnya harusnya pertemuan minggu depan. Tapi saya majukan biar minggu depan bisa libur bersama. Terus tanggal minggu depannya lagi 31 juga masih libur bersama. Ya, jadi ya memang kosong. Tapi jangan lupa ya, tetap absen. Kemudian Januari itu hari Kamis masih tanggal 7. Ya, deadline-nya Sabtu tanggal 9. Masih 3 minggu. Iji loro telu. Nah, masih 3 minggu lagi. Waktu yang sangat panjang bagi saya. Karena kalau saya bikin PPT untuk video ngajar mata kuliah akuntansi biaya itu sampai misal 15 PPT itu satu malam udah selesai. Asalkan datanya kalian sudah punya. Nah, oleh karena itu paling mudah dari sekarang silahkan Anda kan sudah punya data ya di mata kuliah studi kelayakan bisnis itu kan kalian sudah punya datanya semua. Karena kemarin memang sudah saya diskusikan juga dengan Nani. Kalau di kelas reguler tuh ada juga dosen yang lain tuh Bu Alfiani. Itu sudah saya diskusikan. Bu, mau tanya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, apakah sudah ada UMKM-nya? Oh, sudah ada. Dari UTS itu aja tugasnya udah pakai UMKM. Jadi mahasiswa sudah menganalisis dari awal. Oh, ya wes berarti paling tidak data sudah punya. Tinggal kalian gambarkan, ya kan? Tinggal gambarkan. Kalau memang belum punya fotonya, lewat delete foto, delete. Apa mampir ngobrol-ngobrol mbak Mas mbak tak foto delete mbak gue tugas gak apa-apa yo, gitu kan enggak masalah. Gitu kan? Jadi kan tinggal kalian data yang memang sudah kalian punya itu silahkan bisa bisa di compare masukkan menjadi data flow diagram apa tinggal flowchart. Pilih yang paling mudah menurut kalian ya. Nggak masalah. Bu, kok cuma gambarnya sederhana, Bu? Seperti yang saya contohkan di sini kan cuma gambar sederhana. Ya, ini kan cuma menggambarkan toh penggambaran antara hubungannya dengan pemilik, penggambarannya dengan supplier, penggambarannya dengan konsumen. Tidak masalah. Karena kalau misalnya tadi yang kayak kopi jolong itu kopi jolongnya cuma dagelan kopi. Lah apa? Kan nggak ada Bu. Lah ya wes, berarti kan ada siklusnya, sistem informasinya dari pemilik gimana, dia ngapain aja. Beli bahan bakunya sama siapa? Supplier Bu. Nah, itu misalnya gambaran toh. Nah, kemudian kalau sudah dapat dari supplier, dia diapain? Diproses, Bu. Kemudian kalau sudah diproses, diapain sama owner? Dipasarkan, Bu. Pasarannya sama siapa? Konsumen. Nah, ini soal gambaran konsumen. Ya kan? Terus konsumen ngapain? Nanti kalau konsumen habis beli, bayar, Bu. Bayar balik rene nih. Diputar meneh. Ini kan gambaran yang paling mudah. Hanya contoh nih ya, ini contoh. Tapi ya, semua kan tergantung pada industri yang kalian lihat nanti kayak gimana. Nah, tapi sih kalau UMKM nggak mungkin yang terlalu apa banyak, siklusnya nggak banyak paling. Paling ya cuman kumperannya semono-semono wae, masalah. Saya cuma ingin melihat bahwa Anda memang paham, oh, iki loh sing dimaksud dengan siklusnya. Oh, ada apa aja di situ, di sistem informasi, di UMKM tersebut kayak gimana. Karena kalau nggak salah kemarin juga, saya ngobrol juga itu dengan Bu Nani, ada itu yang UMKM-nya tuh jualan seblak, dijadikan sebagai UMKM, orang nggak masalah.
kelihatannya sederhana ya, cuman jualan seblak, tapi di situ sebenarnya sudah ada siklus informasi akuntansinya. Ya tak? Ameh dodolan seblak itu butuh bahan baku. Bahan baku tuku ora? Pembelian bahan baku. Kalau sudah diolah, ada konsumen datang kan? Konsumen datang pesan. Seblak pedas level 19, lomboknya pirang kilo. Biasanya gitu kan. Nah, ning nggon jero seblak biasanya ono mie, ono kerupuke, ono baksone. Nah, itu kan sudah produksi. Siklus produksi, akuntansi biaya kan? Sampai kemudian diserahkan kepada konsumen. Konsumen nak wis bar maem bayar. Nah, itu wis ono sikluse. Siklus yang sederhana nggak masalah, tapi di sini yang saya minta adalah memang kalian bisa jelaskan. Ya, nggak perlu sing daki-daki engko gambare. Misal kalau mungkin kalian melihat ini kan kelihatannya sulit, Bu. Oke, dari penjualan order mulai menerima, itu menerima order. Lah kan ini sebenarnya gambarannya. Kegiatan secara manual menerima order. Kemudian dibuat nota. Notanya ini buat apa? Nota 1, 2, 3, yang satu diserahkan ke siapa? Konsumen. Buat bayar, yang kedua diserahkan ke siapa? Bagian kasir untuk nanti dicocokkan atau bagian pembungkusan dan seterusnya. Ini kan cuman kalau ini kan bentuk gambar ya kalau flowchart. Paling mudah emang di FD aja kalau enggak. Nah, itu kan semuanya terserah kalian. Kalian selama 1 semester ini kan sudah mempelajari SIA dengan sampai blukek mungkin ya, mau buku web bahasa Inggris. Pusing Bu, pusing Bu. Bu Mira aja sukanya kalau nge-share video yang di YouTube, yang dari YouTube yang di Sunan itu sing bahasa Inggris kabeh. Ya mohon maaf, tapi memang video-video yang saya share itu menurut saya itu adalah memang yang lebih memudahkan Anda sebenarnya. Atau ada juga versi Indonesianya juga ya beberapa. Nah, itu sebenarnya ini hanya tugas ini itu sebenarnya tugas yang bagi mahasiswa, apalagi kalau kayak kalian yang anak kelas paralel ini sangat mudah karena kalian yang memang sudah paham mengenai dunia kerja. Saya rasa kalau di sini mungkin ada beberapa yang mungkin kerja kantoran ya. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah institusi atau kantor atau perusahaan atau pabrik, itu ketika Anda mulai bekerja pasti Anda akan mendapatkan yang namanya SOP, standar operasional perusahaan. Ya kan? Mungkin beberapa ada yang menemukan, mungkin ada juga yang tidak. Memang semuanya kan tergantung. Nah, dalam SOP itu biasanya nih ya, biasanya yang saya temui selama ini dari perusahaan itu sebenarnya berisi tentang siklus kegiatannya. Cahanyar ben mudeng siklusnya apa kegiatannya perusahaan kasih SOP iki lho, contohnya langkah-langkahnya pekerjaanmu tuh apa aja sih? Bagianmu kuwi ngopo wae? Ya, walaupun mungkin bentuknya tidak bentuk flow di FD, tapi bisa juga flowchart. Nah, tapi kan semuanya tergantung pada masing-masing usaha. Nah, di sini saya hanya minta Anda untuk membuat satu saja. Di FD boleh, flowchart boleh. Pilih salah satu siklus. Penerimaan boleh, pendapatan ya. Siklus pengeluaran silahkan, mau konversi pun enggak masalah. Pilih salah satu yang menurut Anda paling mudah untuk Anda jelaskan. Gambar ini kalau kalian kesulitan tulis tangan bunder-bunder dewe, kotak-kotak dewe, garis-garis dewe ra masalah ya. Silakan diisi tulis tangan nanti untuk isiannya ini keterangannya apa saja silakan. Asalkan Anda bisa menjelaskan di video tersebut. Ya. Kalau sudah diupload PPT-nya di screenshot dilampirkan, kasih linknya ya, kemudian PPT ini yang di-upload di Sunan. Oke. Begitu, apakah ada pertanyaan di sini? Oh iya Bu, maaf sebelumnya mau bertanya. Yes. Kalau yang link YouTube itu kan nanti ditaruh di kayak tadi screenshot itu kan? Yes. Terus taruh di PDF. Nah, itu apa enggak kesulitan buat jenengan copy ke kalau mau nonton gitu, Bu? Masalah, kan saya cuma tinggal nganu aja, ngetik nih masalah. Oh iya, iya. Plus gini, Kira, Mas.
Kalau saya sih nggak masalah, saya tinggal ngetik lagi aja nggak apa-apa. Saya cuman gini loh, saya takutnya ketika Anda nanti upload dalam bentuk PPT yang tidak di PDF kan, takutnya nanti kalau ya jenenge sistem kadangkala tuh yang saya rasakan sendiri ya. Kalau Iya. PPT saya udah bikin PPT, menurut saya sudah benar, menurut saya sudah fix, tidak saya rubah PDF. Terus tak share ning Sunan. Nah, tiba-tiba ternyata ketika mahasiswa download atau minggu berikutnya mau lihat lagi, itu isinya udah berbeda. Saya nggak tahu kesalahan sistem ataukah bagaimana, saya nggak paham, atau mungkin saya ngekliknya ketika saya uploadnya salah atau gimana. Tapi yang masuk di Sunan itu bukan PPT yang seharusnya. Jadi mungkin ini bahan kanggo minggu ini malah kalau bokeh minggu ngarep lah. Seperti itu sama-sama bahannya, Iya. cuman isinya berubah. Nah, itu yang saya takutkan. Makanya untuk lebih memudahkan bagi kalian sebenarnya, ini saya memudahkan kalian. Jadi Terima kasih, Bu. daripada nanti tugas kalian nanti ada yang berubah karena di sistem atau gimana, nah wes PDF kan tak mungkin namanya berubah. Iya. Intinya seperti itu. Ya. Makanya selama ini kalau di mata kuliah saya yang lain atau akuntansi biaya itu tugas mahasiswa harian itu saya minta uploadnya mesti PDF. Karena apa? Saya nggak mau nanti kalau tiba-tiba yang mereka merasa mengupload tugas ini dalam bentuk Word ya atau mungkin Excel ya, tugasnya kan kadang ada yang dikerjakan pakai Excel, diupload hilang, ganti isinya angkanya berubah kabeh. Lah. Nah itu. Nggak masalah, mungkin bagi saya mungkin saya agak kesulitan untuk ngetik menulis lagi nggak apa-apa, tapi yang Iya. pasti tugas kalian tidak berubah, itu aja. Ya, terima kasih banyak Bu Mira sebelumnya. Ya, sama-sama Mas. Yuk yang lain, Bu, mau usul. oke ya, gimana usulnya coba? Kalau itu kan screenshotnya kan ditaruh di Microsoft Office dulu. Terus di atasnya dikasih copy yang link gimana? Baru di PDF. Oh gitu ya, nggak masalah. Kayak gini toh Mas, sebentar ya. Saya share dulu. Memudahkan Bu Mira untuk copy juga. Kalau PDF link di atasnya bisa. Gini toh maksudnya Mas? Atau gimana sih? Link maksudnya ya? Kan Ya Bu, ya. maksudnya Ya. gini kan? Nah, ya ini Ya. kan, ini kan screenshotannya fotonya, kemudian di bawah saya kopikan di sini kan linknya. Ya. Nah ini Ya. nanti kalau di PDF kan memang mungkin bisa jadi ada yang bisa saya copy gini, bisa jadi Ya. ada yang tidak. Ya ora apa-apa, sing penting tugasmu ora berubah kan gitu. Ya Mending Bu. mending kalian upload alamat YouTube-nya juga jelas, jangan sampai kebalik ya. Ketika nanti saya ngeklik atau saya cari link ini kok ternyata kok gambarnya metune ora harapanmu, ya kok di sini ya walam loh. Ya. Nah itu takutnya Bu. Nah, makanya dipastikan ketika Anda upload tugas tersebut, pastikan bahwa screenshotan yang Anda pasang di PPT tersebut plus linknya itu adalah link yang memang benar-benar bisa diakses dan benar masuk ke tugas Anda. Ya. Nah, kalau 3 minggu kan mestinya ya gampang ya upload YouTube itu kalau biasanya tuh saya kemarin ada salah satu video saya itu durasinya hampir 1 jam menerangkan akuntansi biaya menerangkan harga pokok produk bersama. Saya bikin video tuh nyaris 1 jam. Ya di kelas reguler yang masuk ke kelas saya itu kelas reguler. Bocah mungkin mutah-mutah nak ndelok video ini, wes suwine ya. Tapi kan di situ memang saya menjelaskan apa step-stepnya gitu ya, langkahnya ini kan gitu. Sampai 1 jam. Itu 1 jam saya upload ke YouTube itu kurang lebih kebetulan memang sinyal saya di rumah yang pakai saya sendiri, wifi-nya kenceng ya, alhamdulillah. Itu 15 menit udah jadi. Jadi sebenarnya ini kenapa perlu saya sampaikan? 3 minggu ini waktu yang sangat panjang. Jadi kalau ada alasan, ini pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Semester kemarin kalau di SIM itu kan saya juga upload video tugas apa ya? Tugas
UTS. Tugas UTS itu upload video, tapi videonya nggak di YouTube, tapi di IG. Nah, IG itu alasannya macam-macam. Bu, IG saya nggak bisa buat upload video. Bu, IG saya nggak bisa yang yang TV, bisanya yang 60 menit, 60 menit, 60 menit, 60 detik, 60 detik, 60 detik, apa gimana gitu kan. Sehingga berlayer-layer videonya gitu kan. Nah, alasan-alasan ini yang memang tidak saya inginkan. Makanya tugas iki tak share jauh-jauh hari, uploadnya juga di YouTube yang jelas menurut saya lebih kompatibel daripada IG. Walaupun tidak bisa saya di tag ya, kalau di tag sebenarnya lebih enak. Aku lehku nilai, oh iki leh enak gerek ngeklik ngono ya. Enggak masalah, tinggal di-share aja di PPT. Nanti PPT ini yang saya di PPT yang di PDF-kan ini yang saya jadikan. Jadi saya minta tolong mulai dari sekarang karena video datanya sudah kalian punya semua, kemudian pilihan untuk bikin DFD maupun flowchart-nya juga silahkan Anda pilih sendiri, sing menurutmu paling mudah. Jadi nggak ada alasan sampai 1 hari sebelum hari H nanti saya diberondong dengan perkataan atau WA atau SMS. Maaf Bu, belum bisa upload, nggak bisa, sinyalnya di desa saya jelek, atau di kantor nggak ada waktu gitu ya. Ini paralel kan mau kerja kabeh iki. Ketok ki ana sing sik nek ning kantor ya, iki ana sing kantor iki ning ndi kan. Nah, alasan bahwa maaf Bu, tugas pekerjaan kantor bertubi-tubi akhir tahun. Nah, ini alasan paling klasik. Akhir tahun. Nah, wih. Nggak ada ya. Ini sudah saya kasih tahu jauh dari. Reneng alasan nggak ngono iku. Gawe PPT. Ya, akhir tahun memang ini ya, Bu. Akhir tahun yang gelap ya, 2020 itu pekerjaan paling berat ya. Saya paham, saya juga punya usaha, jadi saya tahu. Jadi alasan klasik itu tidak ingin saya dengarkan. Makanya dari sekarang nih ya, jangka waktu yang lumayan panjang nih, 3 minggu loh. Saiki wes gerek gawe PPT. Habis ini deh, kan tugasnya Bu Diane udah selesai toh? Wes ujian kan? Anteng toh, wes ora eneng dino Kemis ora eneng tugas meneh. Selain gerek tugasnya Bu Mira. Kan ngono. Selama ini saya sudah menahan-nahan diri, tidak pernah memberi kalian tugas sama sekali. Cuman tak kan gawe PPT per kelompok. Ya ora? Kowe enak epol tak karuan iki mata kuliah iki. Ya kan, cuma tak konfirm. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Peres, nggak usah. Nggak usah gitu. Yang penting sekarang tinggal tugas UAS kalian. Karena memang kemarin UTS kan memang ada yang mungkin nilainya agak merunduk ya, glosor ya, tapi ada juga yang bagus. Tanpa harus saya sebutkan nama NIM dan merek ya. Nah, UAS ini nanti akan membantu kalian. Wes bariki jajal buka OPPT langsung Microsoft of Word Microsoft of PowerPoint. Judul tok wes mau. UKM-mu apa? Toko roti galau. Ora bahagia ya, tapi galau. Silahkan. Itu sudah 1 PPT. Iku wes 1 video. Pirang menit iku. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengumpulkan tugas saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kan gitu kan? Oh iya, tadi juga belum ada saya sebutkan ada mata kuliah gitu ya. Silakan nanti ditambahin aja. Tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk toko roti galau. Wes, iku wes entuk lumayan iku berang menit. Berang menit datang. Sudah 1 video. PPT berikutnya, nama, NIM, kelas, fotomu pasang. Wes, jadi. Ya tak? Nah, kurang apa Jal? Ini saya sudah menahan diri. Karena sebenarnya kalau kelas offline, jangan harap kalian santai seperti sekarang. Harusnya itu kalian berbahagia ini, memang benar-benar. Nah, itu dia. Ya, jadi ya, mumpung tugasnya yang dibuat Diani sudah selesai semua. Saya paham mata kuliah Bu Diani itu full hitung-hitungan. Memet, ya. Nah, makanya saya tuh berusaha untuk menahan diri. Wis ora kata kaki tugas akeh-akeh. Ben bocah apa meneh kelas paralel. Wah. Kelas paralel dikei tugas akeh-akeh.
Ya di sini alasan tau, aku kakean centang-centing. Paham saya. Ya, jadi nggak ada alasan, makanya wes iki nak kelas paralel terutama ya. Kelas paralel itu tidak bisa digawe sing aneh-aneh, ya wis ngene bae lah. Sing penting mlaku gerek tugas akhirnya mak bedunduk biar. Oke? Itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk tugas UAS? Paham ya? Ini ada yang chat, ini apa nih? Maaf sambil. Bu, mau bertanya untuk foto UMKM kan itu dijalankan di rumah, belum punya toko sendiri, lalu yang difoto diganti apa nggih? Ya ora apa-apa, fotonya pas wonge lagi ngudek-ngudek kek. Kalau yang di rumah loh ya, dijalankan di rumah nih usahanya apa? Misal kalau kayak percetakan atau printer, itu ngeprint ya fotokopian yang kalian jadikan sebagai apa? Itu kan di rumah bisa kan? Ya udah ketika mereka melakukan kegiatan produksi ketok ke iku kuwi mau jadi foto atau mungkin yang kalian foto kalau tadi percetakan misalnya saya contoh ada bikin kayak kalender jadi foto wonge sing duwe mbok nyekeli ye prenges wis dadi enggak masalah yang pasti kan kalian memang sudah ada UMKM-nya. Nah, itu yang saya inginkan sebagai buktinya. Di UMKM opo, bentuknya kayak piye, nak ning omahan ya ora apa-apa, delokke mereka ketika melakukan kegiatan. Itu, ya. Iki mau siapa? Fiona. Halina. Jenenge angel deh. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam membaca nama ya. Oke, yang lainnya kalau ada yang ingin tanyakan lagi? Yang lain? Ada yang bertanya? Belum ada? Oke, mungkin untuk yang hari ini kan tadi ya sudah ada yang WA saya, hari ini ada pekerjaan di kantor sinyalnya jelek dan sebagainya, nggak masalah, nggak apa-apa, ya, asalkan jangan lupa kalian absen aja. Ini sih tadi sudah saya coba untuk record, ya, untuk pertemuan hari ini. Kalau memang nanti ternyata rekamannya bisa saya convert bikin video, saya share di YouTube, nanti saya masukkan ke Sunan sebagai kalau yang lainnya hari ini nggak bisa apa, nggak bisa masuk ke Cici, nanti bisa lihat di video. Tapi kalau memang ternyata videonya yang saya rekam ini tidak bisa, karena Cici memang kadang bisa, kadang enggak ya kan. Nah ini nanti ya mohon dibantu teman-temannya yang mungkin tidak ikut bisa dijelaskan peraturannya untuk apa UASnya. Itu ya. Sehingga nanti kalau memang ada yang ketinggalan, ada yang tidak masuk hari ini, jadi tetap tahu apa yang dibahas hari ini itu apa saja. Itu ya. Mohon dibantu ya teman-teman. Ini sing ketok kene cuman 3 iji tok, liyane iki rek ning videone kabeh. Wahyu ket mau ki ayo Wahyu ya padha komen-komen guyu-guyu tapi rek ning videone ayo Wahyu. Nah, sapa neh iki? Sing iki mau bertakon mau Fiona. Gak masalah sih. Gak apa-apa. Cuman saya tuh kadang kangen. Karena biasanya lo ya, saya tuh tipe bukannya saya menyombongkan diri saya. Tapi saya tuh tipe orang yang sebenarnya suka ngobrol. Saya tuh tipe orang yang suka ngobrol, suka ketemu orang banyak, terus kemudian kita sharing. Itu lebih enak. Apalagi untuk mata kuliah SIA, itu lebih enak kalau kita bisa bahasnya di kelas, sharing, ngomong langsung, gak kalau di forum. Nah, di forum kan kita nggak kelihatan langsung orangnya kan. Tapi kalau setiap hari, setiap minggu kita harus cincinan, pakai zoom-zooman terus, itu kan memang saya menyadari ada yang memang mungkin punya wifi, tapi ada juga yang mungkin kesulitan. Nah itu sehingga akhirnya ya memang saya merindukan untuk bertemu berkumpul. Nah, seperti ini loh ngobrol ini tuh saya rindu sebenarnya. Ya gimana lagi kan? Wes ketemu mbak aku yang tahu secara personal loh gue. Wih bohongan Bu. Berat Bu. Dasar gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi untuk bahan hari ini? Ada nggak? Bu, boleh usul. Usul lagi apa, Mas Bro? Kalau videonya ndak bisa kerekord, itu boleh, itu Bu,
dikasih contoh tadi yang PowerPoint-nya Bu di PDF kan boleh? Oh, ini sudah ada Mas di soal. Ini soal yang saya share di grup itu kan. Ini kan untuk halaman pertamanya. Halaman keduanya ini contoh bentuk PPT-nya plus share-sharean screenshot YouTube-nya juga sampai sini. Luar Belum biasa. ke-scroll, Bu. Belum ke-scroll, ya soal aja tadi. Oh, lah kuwi durung di-scroll apa durung di-download. Nah, Dua-duanya. Download, Bu. dua-duanya ini Fokus mana sama di bawah? soalnya doang. Dua-duanya itu ada yang ngomong dua-duanya. Itu di bawah ya. Jadi halaman pertama itu adalah untuk soalnya. Halaman kedua itu adalah contoh bentuk PPT-nya. Tapi ini PPT yang sampai screenshot-nya ya, screenshot YouTube-nya. Tapi kalau untuk videonya hanya sampai kesimpulan. Oke? Ada lagi yang ingin usul lagi yang lain? Mohon maaf, Bu. Usul terus. Yura, apa-apa, mumpung ketemu Yura. Nah, mumpung Bayar, ketemu. kayak bayar. Bayar. Darah. Biar kaya kelasnya. Ya, yang lain silahkan kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Kelas kita ada berapa orang ya? Ngomong-ngomong. Mbak Syahna. Nggak tahu, Saya Bu. nih. Nggak pernah absennya nggak tahu. Absennya per orang. Ini sih kalau di Sunan, ke-recordnya tuh ada 44 orang. Makanya Yura. Lah iki sing melu ning kene iku cuman ini 24 sama saya. Separuh hilang. Nah, itu ya. Bawa walam ya. Mungkin masih kerja, Bu. Mungkin capek, Bu, akhir tahun. Klise sekali Anda. Itu biasanya yang ngomong, Bu, yang biasanya itu. Ayo, iki wis ketok background-e Mbak iku ki lemari sih. Ayo, berapa, Mbak? 42. 42. Absen itu yang hard copy. Iya, yang masuk grup juga 42 orang, Bu. Oh, yang masuk 42 doang ya. Ya wis lah. Ya nanti kalau memang di grup ada yang bertanya, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman ya untuk pelaksanaan tugasnya. Nanti tinggal dijelaskan download soal, di scroll sampai halaman kedua, jangan halaman pertama saja. Itu ya. Sehingga nanti maksudnya kuwi ketok yo kayak gini, ngono ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin diusulkan lagi, tidak ada pertanyaan yang lain atau tidak ada yang ingin disampaikan, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Ini sudah lumayan, sudah ada 1 jaman ya, kurang lebihnya 1 jam. Semoga akhir tahun ini semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, sehingga nanti di tahun 2021 kita mungkin bisa langsung masuk kelas offline ya, tidak online lagi seperti ini, dan bisa bertemu langsung dengan saya insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita karena nanti pertemuan selanjutnya kita sudah nggak ada tugas selain UAS ya. Mohon maaf kalau selama 1 semester ini mungkin saya pernah ada salah kata, salah perbuatan, di WA mungkin jawabnya agak lama dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Oke. Baik, Bu. Saya juga memaafkan. Nggak tahu kesalahan kalian ke saya apa, mungkin kalian di belakang memujibahi saya gitu ya, saya nggak paham ya. Saya maafkan semua. Ya, kenal maka tak sayang, jangan lupa selalu diingat nama saya Zamrud Binah Gilman. Oke. Sampai ketemu di pertemuan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Jangan rindu berat. Rame ya, Bu. Oke, saya stop recording ya.
Sampai ketemu. Wes. Ya, wayai. Wayai weh. Malam Jumat. Iya. Malam Gagah. Jumat. Ya, semalam Jumat. Assalamualaikum. Kakak, wes join malah. Assalamualaikum. Piye le?